Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke part kedua untuk video macam mana saya turunkan berat badan saya. Okey, sebelum teruskan menonton, kita jangan lupa like, share dan subscribe saya punya channel. Jadi hari ini saya mau bercakap pasal macam mana saya jaga pemakanan untuk saya punya journey kali ni lah. Okey, untuk kali ni punya proses penurunan berat badan, saya mengamalkan IF, intermittent fasting dan LK, iaitu lazy keto lah. Okey, iaitu kalau IF tu kita tahu kita berpuasa untuk dalam beberapa masa, jangka masa tu. Dan seterusnya yang LK ni ialah makanan yang dia punya keutamaan tu adalah sumber-sumber protein. Okey. Jadi saya sepanjang proses saya punya penurunan berat badan, saya gunakan IF, saya berpuasa di antara 16 jam hingga ke 18 jam dan seterusnya pergi ke 20, 22, 23 dan 24 begitulah. Okey, 24 jam. Jadi saya memang gunakan makan tu sekali saja sehari, iaitu one meal a day lah, OMAD. Jadi saya makan sekali saja sehari, dan bila saya makan ialah waktu petang. Okey, waktu petang, balik kerja pagi, saya pergi kerja, wife pun pergi kerja, anak-anak pun pergi sekolah. Jadi di sekolah memang saya tidak sarapan, saya kerja macam biasa sampailah tengah hari pun saya jumpa dengan wife di tengah hari untuk uruskan anak-anak lah, pindah daripada sekolah pagi tu ke sekolah agama petang. Lepas tu kadang-kadang saya pergi mesyuarat, jumpa sekejap lah untuk urus anak. Jadi di sana pun tidak sempat makan. Jadi kami makan pada waktu petang. Bila sudah balik, saya prepkan bahan, ayam ke daging ke apa kan, sebab saya balik jam 4 begitu. Lepas tu nanti wife balik, dia akan sambung terus masak lah apa yang dia mau masak. Dan kalau saya ada apa yang saya mau makan dan saya tahu masak, saya masak sedialah awal. Okey, jadi memang yang saya makan sepanjang proses penurunan berat badan ni hanyalah protein, iaitu ayam, daging, telur, ikan, itu je lah, dan sayur. Okey, dan sayur. Jadi kalau di rumah saya kami masak yang makanan yang kami mau makan lah. Tiada lah yang macam diet ayam rebus sepanjang masa, bukan. Kadang-kadang saya makan ayam masak kurma, ayam masak kari. Okey, kadang-kadang saya buat ayam bakar. Lepas tu kadang-kadang saya pergi, kalau kami makan di luar, saya order grill chicken chop, begitu. Ataupun kalau anda pun saya pergi makan sate, kalau ayam lah, ayam dan daging. Okey, jadi kalau telur pula saya akan tengoklah selera, karena saya paling suka telur rebus yang masak betul. Okey, yang memang masak kuning dia keras, itu yang paling saya suka, sebab dia lagi macam cepat mengenyangkan, dia macam tutup selera saya cepat. Okey, jadi kalau saya makan 2-3 biji, 4 biji sekali makan tu, itu saya akan makan di akhir saya punya meal. Contoh, saya makan ayam ataupun daging dulu, daging masak kurma ke apa ke, ayam kambing ke, ataupun ayam masak merah ke apa ke kan. Jadi saya makan tu dulu dengan sayur apa semua. Lepas tu nanti saya akan tutup dengan telur lah. Okey, ikan saya jarang makan. Kalau kebetulan makan di luar, di Labuan ni, kalau mau makan belok, kita akan order ikan lah. So kita akan order ikan. Apa yang masak di kedai, kalau saya order ialah saya suruh dia goreng saja. Okey, saya suruh dia goreng dan dia punya kuah tu asingkan, begitu. Sebab kadang-kadang kedai ni dia guna banyak gula. Okey, jadi dalam LK tu memang
utama dia ialah protein yang saya makan, dan saya tidak ambil langsung nasi, mi, tepung, biskut dan apa lagi ya, buah dan air manis. Okey, jadi semua tu yang berasaskan karbo tu saya tolak tepi lah. Okey, jadi kalau dalam LK ni, kalau dari pembacaan saya di dalam grup tu, dia kata kalau setakat kuah-kuah yang melekat di lauk tu tiada masalah lah. Jadi benda begitu je lah. Jadi kalau macam masak di rumah, memang kami tidak pakai gula, kami akan ganti dengan stevia. Tapi kalau macam saya masak kari kah, kurma kah, memang jarang lah kami campur gula. Kami pakai garam dan perasa-perasa yang rempah-rempah yang lain tu saja untuk jadikan dia sedap. Okey, kalau saya bakar ayam pun memang tiada gula dicampur lah. Okey, kita garam, kunyit, rempah-rempah, kari begitu, gaul-gaul dan masukkan dalam air fryer dan bakar. Okey, jadi itulah cara pemakanan saya lah sepanjang proses penurunan berat badan ni. Saya mengamalkan IF dan LK. Saya makan sekali saja sehari, dan bila makan tu memang makan betul-betul. Saya memang makan sampai saya kenyang protein-protein tersebut. Okey, ayam ke, daging ke, ikan. Jadi wife saya dia akan masak lah. Okey, dia akan masak ayam contoh. Lepas tu dia kata, "Bang, cukupkah sudah ni bang, mau makan, ada lagi mau masak?" Dia bilang kan. Selalunya kami tambah lah telur dadar, telur goreng. Okey, dan ada sayur atas tanah. Okey, untuk sayur tu atas tanah. Jadi satu kali masak tu mungkin akan ada 2, 3, 4 lauk lah yang akan buat sikit-sikit untuk kasih kenyang bila waktu makan tu. Makan sampai kenyang, makan bermaruah dia kata. Jadi bila sudah kenyang betul, dalam jam 8.30 sampai hingga ke jam 9 malam tu saya barulah akan tutup saya punya makan dengan air lah, air minum kosong. Okey, jadi untuk air memang saya tiada minum langsung minuman-minuman manis. Yang ada saya minum hanyalah air kosong, selepas tu teh O kosong tiada gula, dan kopi O kosong. Paling selalu air kosong, dan yang teh kosong lah, teh O ais. Ini adalah minuman yang saya selalu minum lah, teh O kosong ni kalau pergi restoran. Kalau pergi restoran memang inilah yang saya minum. Kalau kopi saya minum waktu tu ada program. Okey, waktu program ada guna tenaga banyak apa semua, saya akan minum kopi O kosong lah. Selama dari bulan Mac tu sampailah sekarang ni Ogos, memang saya tiada boleh dikira berapa kali saya minum kopi. Okey, mungkin 2-3 kali saja. Tapi kalau TO kosong memang selalulah. Okey, selesai yang 4 itu. Untuk pemakanan simple saja. Semua jenis lauk, semua jenis masakan saya makan. Yang penting ianya berasaskan protein, dan saya tidak makan semua makanan nasi, kuih tiaw, mi goreng, mi hun, kuih muih, biskut, buah, dan semua yang berasaskan yang karbo ni lah memang saya tidak makan. Okey, jadi minuman pun minuman kosong. Itu sajalah yang saya buat. Okey, seterusnya ialah yang saya buat juga belajar daripada grup dekat PMLS group tu dekat FB, ialah suplemen. Okey, saya beli suplemen yang ada dekat Watson ataupun Guardian. Okey, saya beli multivitamin, lepas tu saya beli omega, saya beli vitamin D, macam-macam lah, ada 2, 3, 4 jenis lah, vitamin C apa semua yang saya beli untuk supply multivitamin dalam badan saya tu lah. Itu pun bukan selalu saya makan, mungkin dalam 2-3 hari sekali saya makan, 2-3 hari sekali, sebab mahal kan tu. Jadi kalau kalau saya jarak-jarakkan lah. Okey, tapi kalau penonton semua ada duit banyak, boleh makan hari-hari, no problem lah. Okey, jadi saya makan berjarak-jarak lah.
untuk saya punya suplemen. Okey. Untuk minuman pula, saya tidak minum yang terlampau banyak sampai berliter-liter. Saya minum bila dahaga saja. Okey, ada cara perkiraan dia berapa liter minuman yang kita perlu minum berdasarkan berat badan tu. Kalau macam saya lupa sudah dia punya cara pengiraan. Tapi kalau macam saya kira hari itu dalam 2 liter, 2.6 liter begitu sajalah. Jadi saya pun taklah berkira-kira sangat. Cuma yang penting bila saya dahaga memang saya akan minum. Dan saya alert lah bila minumlah, begitu. Saya tidak akan biarkan badan dehydrate tanpa minum tu. Okey, jadi memang saya sampai sejam begitu saya akan ingat, minumlah, ambil lah gelas. Kalau 2 jam 3 jam ingat minumlah. Dan kita boleh auto kira lah macam mana, cukup sudahkah air di badan ataupun tidak. Itu sajalah cara saya. Dan semua ni setiap orang berbeza lah. Dia ada yang sama, ada yang tidak sama. Okey, untuk pemakanan. Dan pemakanan ni memang ujian lah. Ujian dia berat lah. Untuk kalau belum biasa kan, tiba-tiba kita selalu makan kuih apa semua, tiba-tiba kita kena kasih tinggal. Memang ujian dia tu berat sikit lah. Sama je macam saya dulu memang sangat suka makan kuih, kari pap apa semua, 5 biji 6 biji sekali makan tu memang tiada masalah lah. Okey. Jadi terpaksa saya tinggalkanlah semua tu sebab mau kasih turun berat badan. Okey. Jadi itulah cara pemakanan yang saya buat sepanjang saya punya proses penurunan. Senang saja. Makan sampai kenyang sumber protein yang ada. Okey. Sup kah, kari kah, kurma kah, banyak. Malaysia ni untungnya berpuluh-puluh jenis masakan yang ada. Jadi kita boleh cubalah. Kita boleh cuba semua. Okey, kita boleh makanlah. Cuma kita kena alert lah. Kalau makan di kedai, dia akan gunakan gula yang putih tu kan. Jadi kita tidak kena hati-hatilah di situ. Kita kurangkanlah ambil hirup kuah dia tu. Okey, jadi kita makan dia punya daging tu saja. Tapi itu paling selamat kita masak di rumah. Okey, jadi kita masak sekali sajalah. Macam saya se-family makan malam tu di rumah, petang. Sebab itu saja masa untuk saya boleh berkumpul, bercerita sama anak-anak, tanya apa, macam mana diorang punya hari-hari seharian di sekolah dan sebagainya. Okey, satu lagi, bila saya cakap saya makan sekali saja, yang saya sajalah. Anak-anak masih lagi makan macam biasa. Pagi dia makan rehat, tengah hari kita bagi makan waktu jumpa tu, dan diorang je lah makan. Okey, kita makan. Lepas tu yang saya stay saja sebab urusan apa semua, saya hold sampai petang. Begitu. Okey. Jadi itu saja. Kalau ada pertanyaan ataupun persoalan, bolehlah tanya. Bolehlah tanya di komen, okey, di bawah, nanti saya akan jawab. Okey, dah masuk 13 minit sudah video saya ni. Itu saja dulu. Semoga yang berimpian untuk menurunkan berat badan boleh berjaya. Assalamualaikum. Bye bye.